Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ikut merespon tentang isu yang berkenaan dengan pertempuran Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Anda tahu pertanyaan yang menarik adalah mengapa seseorang membela satu negara dan tidak berpihak kepada negara yang lainnya. Ada yang berpihak kepada Israel dan Amerika Serikat, ada yang berpihak kepada Iran. Saya mencoba memahami ini melalui pendekatan keilmuan, ya, pendekatan teori keilmuan. Yang pertama, teori pertama menjelaskan manusia itu adalah makhluk yang rasional. Saya ambil salah satu teori yang pernah saya baca yang namanya rational expectation di dalam ilmu ekonomi, bahwa manusia itu adalah makhluk yang rasional. Pilihan yang diambilnya termasuk adalah pilihan keberpihakan misalnya adalah pada yang paling menguntungkan bagi dirinya, ya, menguntungkan secara ekonomi, menguntungkan secara sosial maupun menguntungkan secara politik. Maka kita bisa melihat negara-negara seperti negara-negara Arab yang notabene adalah negara Muslim kemudian berpihak kepada Amerika Serikat dan Israel, bukan berpihak kepada Iran. Pertanyaannya mengapa? Karena rational expectation mengatakan mereka diuntungkan oleh keberadaan Amerika Serikat dan Israel di dunia Arab, ya. Kita tahu bahwa negara-negara Arab ini adalah negara-negara yang semuanya adalah negara-negara yang tidak demokrasi, ya. Jadi semuanya adalah negara-negara yang dalam tanda kutip adalah didominasi oleh segelintir elit. Nah, kecenderungan pada negara-negara seperti ini kalau tidak di-backup oleh kekuatan global, maka salah satu dampak globalisasi yaitu adalah transmisi demokrasi itu akan membubarkan mereka semua. Nah, oleh karena itu Amerika Serikat berperan memproteksi negara-negara ini dari transmisi demokrasi salah satunya ke mereka. Oleh karena itu seperti Arab Spring itu bisa di-counter itu karena dukungan Amerika Serikat terhadap negara-negara Arab. Jadi keberadaan Israel itu menguntungkan negara-negara Arab. Oleh karena itu mereka berpihak kepada Israel. Itu adalah penjelasan pertama tentang rational expectation, ya. Nah, teori yang lain mengatakan orang bisa berpihak itu karena ada yang namanya social identity yang sama, identitas sosial yang sama. Mengapa Anda membela Iran, bukan membela USA atau Israel? Karena salah satu penjelasan adalah karena memiliki social identity yang sama. Social identity yang sama sebagai memiliki kesamaan concern sosial, ya. Salah satu yang saya maksudkan identity yang sama bagi pembela Iran yaitu kesamaan titik temu, bukan sebagai Islamnya, karena Iran itu adalah Syiah, sedangkan banyak negara-negara Islam yang lain adalah Sunni. Tapi kalau kita lihat banyak yang Sunni itu mendukung Islam yang Syiah. Mengapa? Karena ada common platform, ada kesamaan identitas yang dinamakan dengan Al-Aqsa. Anda tahu bahwa Al-Aqsa itu adalah masjid
yang selevel dengan Ka'bah di Mekah. Itu adalah masjid yang pernah menjadi kiblat kaum muslimin di era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Aqsa itu adalah titik temu mayoritas muslim dunia. Jadi siapapun yang berposisi mendukung Al-Aqsa, menguntungkan Al-Aqsa, itu akan didukung oleh mayoritas muslim di dunia. Hari ini Al-Aqsa diopres, ya, dijajah, dianeksasi oleh Israel, ya. Nah, oleh karena itu siapapun yang membela Al-Aqsa, yang menguntungkan posisi Al-Aqsa, itu akan orang-orang yang punya common platform yang sama, yaitu kaum muslimin, itu akan berpihak, akan mendukung negara tersebut. Dan Iran adalah memiliki posisi yang berpihak kepada Al-Aqsa, yang menguntungkan Al-Aqsa. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau banyak kaum muslimin walaupun Sunni mendukung Iran yang Syiah, yang secara ideologi Syiah dan Sunni itu punya konflik yang panjang dan lama sejak era generasi pertama Islam, ya, sejak era Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi Muhammad, keponakan dan menantu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, walaupun demikian, konflik itu masih lebih rendah dibandingkan concern kaum muslimin terhadap Al-Aqsa, ya. Nah, penjelasan yang lain mengapa orang berpihak, yaitu yang tidak kalah pentingnya adalah kesamaan penderitaan, ya. Kesamaan penderitaan, orang akan berpihak. Ada orang yang berpihak karena melihat secara sosial ada pihak yang menderita, ada pihak yang dieksploitasi, ada pihak yang dijajah, yaitu Palestina, ya. Banyak manusia yang memiliki keberpihakan kepada orang-orang yang dizalimi. Jadi orang-orang yang dijajah, ya, dengan berbagai macam isu. Ada isu HAM, ada isu kolonialisme, ada isu eksploitasi. Semuanya adalah bertitik temu pada adanya kesamaan platform bahwa keberpihakan kepada orang-orang yang terjajah, orang-orang yang dimarginalisasi, itu menyebabkan mereka berpihak kepada pihak yang menguntungkan, kepada pihak yang mendukung, kepada pihak yang menolong orang-orang yang dijajah atau dikolonialisasi tersebut. Dan pada konteks ini, ketika ada orang yang mendukung Iran, itu bukan karena mendukung Syiahnya, ya, atau bukan karena mendukung Muslimnya, tapi karena mendukung keberadaan Iran itu kemudian berkorelasi positif terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Jadi teman-teman sekalian, penjelasan ini adalah penjelasan keilmuan, ya, ilmiah, bagaimana manusia bisa melakukan keberpihakan kepada satu negara dibandingkan negara lain ketika terjadi konflik, ya, ketika terjadi perang. Dan yang terakhir, penjelasan yang terakhir adalah karena kesamaan aspek-aspek primordial. Jadi orang membela satu negara tertentu karena ada kesamaan primordial. Kesamaan itu adalah kesamaan, misalnya kesamaan etnis, ya, atau kesamaan ideologi, atau kesamaan agama, ya. Ini bisa menjadi penyebab orang berpihak kepada satu negara tertentu. Maka ada kecenderungan
Muslim akan berpihak kepada sesama Muslim, walaupun dia berbeda sekte, berbeda aliran, satunya Syiah dan satunya Sunni. Dalam kondisi normal konflik, tapi dalam kondisi ketika terjadi peperangan antara Muslim dan non-Muslim, maka secara keilmuan keberpihakan Muslim itu akan lebih dekat kepada yang Muslim dibandingkan kepada yang bukan Muslim. Begitu juga kesamaan etnis, ya. Pihak-pihak yang memiliki kesamaan etnis bisa melakukan dukungan terhadap etnis yang sama. Nah, jadi kita bisa melihat misalnya Anda mendukung, pasti Anda akan mendukung Indonesia di dalam hal apapun, karena kita punya kesamaan yang dalam secara primordial, yaitu kesamaan bangsa, kesamaan nation, kesamaan negara. Nah, teman-teman, jadi itu penjelasan mengapa ada yang berpihak kepada Israel dan ada yang berpihak kepada Iran, atau ada yang berpihak kepada Israel dan Amerika Serikat. Jadi tidak memiliki, menurut hemat saya, tidak memiliki penjelasan tunggal itu semua. Ada beragam faktor yang bisa kita dapatkan informasinya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.